Jelang migrasi TV analog ke digital, Lembaga Penyiaran di Nusa Tenggara Barat mulai persiapkan pemancar dan peralatan digital. Lembaga Penyiaran Publik di Nusa Tenggara Barat, TPRI menyiapkan 120 pemancar atau setara dengan 856 slot untuk menyambut siaran digital, sementara LPP TPRI NTB siapkan 4 pemancar baru untuk menunjang migrasi televisi analog ke digital. Mensukseskan program migrasi analog ke digitalisasi mulai dari tower yang dibangun di 3 kabupaten, Lombok Utara 2 pemancar, Lombok Timur 1 dan Kabupaten Sumbawa Barat sebanyak 1 pemancar. Selain pemancar peralatan di MCR, serta semua sistem juga diperbaharui menjadi lebih simpel dengan kehadiran sistem digital tersebut. Pembaharuan alat juga supaya bisa memaksimalkan dan mendukung program digitalisasi televisi. Kalau TVRI sekarang ini memang kita sudah difasilitasi dengan pemancar digital, dan pemancar digital itu adalah dukungan dari Kementerian Kominfo ya, yang membangunnya, menyiapkannya. Dan ada satu lagi di kawasan KSB, karena memang tidak ada pemancar kita di sana, tidak ada pemancar TVRI, pihak Pemkab sudah juga ingin menghibahkan tanahnya, lahannya sesuai kriteria yang diminta agar bisa dibangun pemancar digital. Dan usulan ini juga kita sudah sampaikan ke Kementerian Kominfo dan tentunya sudah masuk agenda yang akan dilakukan pembangunan. Penyiaran digital membutuhkan MUX untuk penyalur konten digital. Kesiapan TPRI dalam tahapan analog switch off atau ASO sudah dilakukan sejak 2016 dengan melakukan uji coba siaran digital. ASO adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka tidak ada opsi untuk gagal dalam penyelenggaraan ASO. Dari Mataram, Muzakir, iNews melaporkan. Bazar murah bahan pokok di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram diserbu warga untuk membeli 1 paket sembako berisi minyak goreng dan beras dijual seharga Rp58.000. Operasi pasar murah paket sembako di salah satu parkiran swalayan di Kota Mataram diserbu warga, bahkan warga rela antri berjam-jam untuk membeli paket sembako seharga Rp58.000. Masyarakat tetap menggunakan masker dan mematuhi protokol saat mengantri. Salah satu warga, Nur Hasanah, mengaku sangat terbantu dengan bazar pasar murah ini, kendati dibatasi hanya membeli 1 paket sembako yang berisi minyak goreng 1,8 liter, gula pasir 1 kilo, dan beras 2,5 kilogram per orang. Ya, kami sangat terbantu oleh bazar dari Bank NTB Syariah ini, terutama minyak goreng yang begitu melonjak naik, yang dibutuhkan oleh ibu rumah tangga. Kami merasa terbantu betul dengan bazar yang diadakan oleh Bank NTB Syariah ini. Meringankan beban warga dengan kelangkaannya minyak goreng dan kenaikan harga bahan pokok, panitia menyediakan sebanyak 800 paket sembako murah. Kelangkaan bahan pokok yang terjadi di tengah masyarakat, maka kami mencoba fasilitasi kelangkaan tersebut dengan mengadakan bazar murah ini. Semoga bisa jadi salah satu solusi untuk masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok yang sedang susah dicari oleh masyarakat. Warga berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako untuk meringankan beban warga di tengah kenaikan sejumlah bahan pokok saat ini. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Pantai Dondon terletak di Desa Merta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, memiliki panorama alam serta terdapat kampung wisata yang menjadi andalan. Objek wisata pantai ini merupakan surga tersembunyi di selatan Pulau Lombok. Seolah tidak ada habisnya potensi wisata di sepanjang pantai selatan Lombok, kali ini kami akan mencoba mengupas keindahan Pantai Dondon di Lombok Tengah bagian selatan. Konsep kampung wisata pun sedang dipersiapkan untuk mengelola dengan maksimal serpihan surga ini sebagai salah satu pilot proyek Forum Blok Pujut, sebuah wadah dedikasi putra-putri terbaik sekecamatan Pujut, serta keterlibatan salah satu LSM Jerman Wijstep Foundation dalam memberikan pembinaan kepada pemuda setempat untuk mengembangkan destinasi ini.
Pantai Dondon ini sendiri terletak di sebelah timur mega proyek ITDC Kek Mandalika, tepatnya di Dusun Batu Pedang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Perjalanan dari bandara hanya membutuhkan sekitar 30 menit berkendara. Adapun beberapa keunggulan yang ditawarkan pantai ini diantaranya pasir mericanya, ombaknya yang tenang namun tidak jauh juga dari Desert Point Gerupuk untuk surfing. Pantainya yang jernih, tenang, dan landai membuat sangat menarik untuk spot snorkeling, renang dari anak-anak hingga segala usia. Beberapa spot juga sangat fotogenik untuk lokasi prewedding dan sekedar selfie ria. Di tepian pantai sebelah selatan terdapat hutan mangrove yang tentunya sangat instagenik bagi kalian penyuka fotografi. Dari lokasi ini tampak biasan cahaya merah menembus dedaunan hutan mangrove dengan gulungan ombak kecil menghantam bebatuan. Di bibir pantai juga terdapat lahan yang landai dan kebun kelapa sangat cocok untuk alternatif camping ground maupun lokasi outbound dan gathering. Dari pegawai di sini kita mempunyai mini resto atau cafe. Kita juga menjual paket-paket surfing, kita juga ada papan untuk surfing sama tur untuk lokal. Pulau di sana itu namanya Batu Tiung. Kita bisa menjual seperti piknik, camping. Di pantai ini juga ada beberapa batu yang masih disakralkan oleh masyarakat setempat loh, seperti batu angkus yang seolah menangis setiap ombak balik ke tengah laut. Konon batu tersebut hingga kini masih menangisi kepergian sang putri melegenda, Putri Mandalika. Di tempat ini juga setiap tahunnya dijadikan salah satu pusat pesta rakyat Baunyale, hanya saja lebih bersifat lokal, tidak seperti yang dilakukan di kawasan Pantai Kuta. Selain itu, jangan terkejut oleh sebuah batu yang dijuluki The Dig Stone dan masih banyak pesona yang dibumbui cerita legenda yang tidak kalah menarik. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.